Rekan Dakta, saatnya kita masuk dalam segmen ulasan media bersama mantan jurnalis BBC London, Bapak Asyari Usman. Assalamualaikum Pak Asyari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat Pak Asyari ya? Alhamdulillah. Gimana? Baik, sehat juga. Pak Asyari, ini kita memiliki kasat baru Dudung Abdurrahman yang sudah terkenal begitu di masyarakat karena balihonya. Ini seperti apa untuk kedepannya seorang Dudung Abdurrahman ini menduduki sebagai kasat? Baik. Nah, yang pertama-tama sangat menarik untuk kita ingat lagi ke belakang adalah ketika Effendi Simbolon, salah seorang kader senior PDIP, itu di sekitar belum lama ya, September tahun ini 2001. Jadi dia cepat-cepat keluar dan melempar bocoran bahwa Jenderal Dudung, KSAD, Jenderal Andika, Panglima TNI. Nah, dan itu sekarang menjadi kenyataan, bukan? Itu Effendi Simbolon yang mengucapkan. Nah, apa relevansi ucapan atau bocoran Effendi Simbolon ini dengan situasi yang ada sekarang? Nah, sangat mengkhawatirkan. Saya lebih jauh ke depan sangat khawatir bahwa nantinya jangan-jangan orang-orang yang merasa bisa naik ke pucuk pimpinan TNI, baik itu KSAD maupun Panglima TNI atau jabatan-jabatan lainnya yang ditunjuk oleh presiden, yang disahkan oleh presiden, itu akan menjadikan gebuk Islam, gebuk umat Islam sebagai tangga untuk naik. Kalau kasus Dudung sebagai Pangdam Jaya kita jadikan rujukan. Nah, dia menurunkan baliho Habib Rizik dan mengerahkan, kalau tidak salah waktu itu, Panzer dan kendaraan-kendaraan TNI lainnya ke Petamburan. Nah, yang diyakini oleh publik sebagai isyarat untuk mengatakan kepada Habib Rizik, ya, mau apa lo, gitu kira-kira. Nah, dan diturunkanlah spanduk-spanduk atau baliho Habib Rizik. Dan benar bahwa Dudung diberi hadiah jabatan Kostrad, dan Presiden Jokowi memuji-muji Dudung dengan keberaniannya itu. Nah, ini yang sangat dikhawatirkan. Kalau seperti ini kebijakan yang ditempuh oleh seorang presiden, dan mudah-mudahan saja presiden-presiden berikutnya tidak seperti itu, maka nanti ke depan kalau seperti ini ya, seperti yang dialami atau yang kenaikan karir yang dijalani Dudung seperti yang ada sekarang ini, maka nanti orang-orang yang berbintang 2, bintang 3 di TNI ya akan bisa saja mengikuti presiden itu. Digebuk dulu entah siapa, nanti dikasih hadiah. Itu yang saya khawatir. Nah, apa terjemahan akhirnya? Terjemahan akhirnya adalah menghadap-hadapkan TNI dengan rakyat, khususnya dengan umat Islam. Itu kan berbahaya sekali. Berbahaya sekali. Kalau pemerintah, para penguasa ini memberikan hadiah seperti itu, memberikan apresiasi kepada jenderal-jenderal yang berani menggebukin umat Islam untuk dijadikan dalih untuk memberikan hadiah. Itu. Ya, tentunya ini yang tadi saya awal sebutkan itu, jadi masyarakat taunya Dudung itu bukan karena kasat, tapi karena Jenderal Baliho begitu. Sebuah dagelan juga. Nah, itu itulah yang kita lihat di jagat media sosial,
orang berkomentar rata-rata seperti itu. Dudung naik karena bisa, lebih kurang begitu ya, anggapan masyarakat. Dudung bisa naik ke Pangkostrat karena menurunkan beliau Habib Rizik, menunjukkan keberaniannya dalam tanda kutip ya, terhadap tokoh yang selama hari ini disegani ya. Artinya dia bisa meruntuhkan FPI dan juga Habib Rizik kan gitu. Dikasih hadiah naik ke Kostrad, dan ya Pangkostrat itu dalam tradisi yang ada memang selalu menjadi KSAD, seolah-olah memang disiapkan Dudung menjadi KSAD kan gitu, seolah-olah. Dan bisa jadi memang itu disiapkan jadi KSAD, dan kemudian banyak orang yang yakin dia juga sedang disiapkan untuk kursi yang tertinggi di militer, yaitu Panglima TNI. Nah, kemudian bertambah-tambah lah ya, karena tadi saya sebutkan Effendi Simbolon. Nah, itu indikasi bahwa Jenderal Dudung dia memang favoritnya PDIP, favoritnya Bu Mega. Dan itu memang terlihat dari berbagai peristiwa, misalnya pembuatan patung Soekarno di, kalau tidak salah, di kompleks Akademi Militer di Magelang ya, itu di masa Dudung. Kemudian secara kebetulan ya, dalam tanda kutip, penggusuran diorama ya. Iya, Diorama kisah patung Pak Harto sama waktu itu jadi Pangkostrat. Diorama Jenderal Sution berada di ruang Pangkostrat pada tanggal, kalau tidak salah, 1 Oktober 1965. Itu digusur dengan alasan karena Pangkostrat yang membuat itu merasa bersalah karena membuat patung itu tidak baik dan itu. Nah, itu alasannya, dan dibersihkan. Nah, bagaimanapun tidak bisa diabaikan begitu saja ketika orang mengait-ngaitkan itu dengan konflik keluarga Soeharto dengan keluarga Soekarno. Jadi itu terjadi di masa Dudung, penggusuran diorama itu. Yeah. Nah, apa artinya? Memang tidak bisa dipungkiri Dudung punya hubungan khusus dengan Ibu Mega, dan banyak juga fakta lainnya bahwa kalau tidak salah ayahnya Dudung adalah orang yang dekat sekali dengan Megawati gitu. Jadi klop semuanya, sehingga balik lagi barangkali Effendi Simbolon betul-betul bisa yakin ketika dia bulan September yang lalu itu membocorkan KSAD pasti Dudung, Panglima TNI pasti Andika. Dan sudah klop kemarin kan dilantik. Benar. Jadi itu yang tidak bisa kita lupakan, bacaan itu. Iya. Jadi, nah yang lebih memprihatinkan lagi, ini arti sesungguhnya dari proses ini adalah bahwa TNI tanpa sadar atau memang sadar barangkali ya dibawa-bawa lagi berpolitik oleh PDIP, oleh Bu Mega, dan ini harus menjadi perhatian publik bahwa itu sangat berbahaya kalau begitu cara mengelola TNI. Kalau begitu cara menempatkan TNI, itu bisa sangat berbahaya dan bisa akan muncul lagi era-era yang dulu memperlihatkan konflik atau ketegangan antara tentara dengan umat Islam dulu ya. Terutama kalau kita ingat di zaman LB Murdani ya. Baik. Apakah mau dijadikan seperti itu lagi? Walau
Pak Syari, ditahan sebentar, ada rekan Dakta yang bergabung di 8816363. Halo, Assalamualaikum Dakta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ulfa. Dengan Ulfi, Pak. Ulfi, sehat? Sehat, Pak. Ya, Pak Sari ya. Silakan, Pak. Ya, jadi pendapat Bapak dengan saya sependapat. Jadi masalah Dudung Abdurrahman itu orang Kuningan, memang ayahnya ada kedekatan dengan Pak Karno, dengan Mega. Posisi itu saya juga sependapat dan dibenarkan. Kenapa? Karena saya juga istri orang Kuningan, jadi dulu 2010, 2011 itu sering dengerin aja mereka pada berbicara di rumahnya dengan hal-hal seperti itu. Program-program yang Bapak sampaikan itu sudah dari 2010, itu yang pertama. Yang kedua, Dudung Abdurrahman itu agamanya nihil. Jadi apa yang kemarin terpeleset, baca Al-Fatihah juga kurang bagus. Nah itu juga dikritisi oleh keluarganya. Jadi di keluarganya di Kuningan mengatakan kalau soal ayat hati-hati karena ini ada hukuman dari Allah, jangan terucap kata-kata Allah. Kalau ayat Quran tidak bisa dibaca, jangan dibaca. Nah, jadi sudah dinasihatin oleh keluarganya. Nah kemudian Andika saya sependapat dengan pendapat Bapak. Kenapa? Karena Andika sudah melukai umat Islam juga, jadi posisinya dari kalangan umat Islam yang mudarat, itu sudah tidak sependapat. Yang ketiga adalah memang ini kedekatannya adalah Hendro Priyono, mantunya selalu diproklamirkan di hadapan Jokowi dalam kondisi supaya dia bisa menjadi panglima. Ini sudah klub, apa yang Bapak katakan saya sependapat. Saya sering nguping dari pihak ajudan, nguping dari pihak orang-orang yang terdekat dengan orang ini. Jadi akhirnya saya punya pendapat seperti Bapak sama. Itu aja Pak, kami merasa terluka oleh Dudung, terluka oleh Andika. Itu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Syari. Iya, itu Bapak yang menelpon barusan adalah salah seorang yang mengkonfirmasikan tentang kekhawatiran umat Islam terhadap manuver yang terjadi di level tertinggi militer TNI di posisi Panglima dan juga di posisi KSAD. Dan ke depan ini sudah banyak sekali perkiraan-perkiraan yang sifatnya politis, komentar-komentar yang politis. Ini berbahaya kalau TNI sudah masuk dalam pusaran politis. Berbahaya sekali karena itu bisa menimbulkan perpecahan di tengah bangsa ini, dan juga perpecahan di dalam tubuh TNI, karena belum tentu semuanya bisa mengiyakan apa yang terjadi sekarang ini. Cuman ya di TNI kan rapi ya, perpecahan tidak boleh ada kan gitu. Nah, tidak boleh ada perpecahan, maksudnya tidak boleh muncul. Jadi orang senyap saja. Tapi bukan berarti itu tidak berbahaya. Itu bisa menjadi api dalam sekam juga. Kalau TNI seperti itu, dibuat seperti itu, dibawa-bawa ke pusaran politik, itu berbahaya. Nah, jadi itu tadi yang menelpon mengkonfirmasi kekhawatiran yang ada di akar rumput di publik ya, khususnya di umat Islam. Kenapa khusus umat Islam? Karena latar belakang Dudung itu jelas terkait dengan latar belakang karirnya sekarang ini ya, kenaikan ke Pangkostrat dan kemudian ke KSAD. Itu tidak bisa dipoles-poles bahwa nggak ada kaitannya dengan baliho. Nggak bisa, itu ada kaitannya. Nah, itu Mbak Ulfi. Jadi kalau itu kaitannya, ya bagaimana penilaian publik? Penilaian publik nanti adalah bahwa bahaya kalau TNI ini nanti berada di tangan Dudung. Atau ya gimana ya, Angkatan Darat ini berada di tangan Dudung sekarang ini ya. Dan mungkin akan jadi panglima TNI. Sangat mungkin dia akan menjadi panglima TNI. Karena Andika hanya kalau Andika ini didudukkan oleh Jokowi sesuai dengan aturan yang ada, dia punya waktu 12 bulan saja kan gitu, lebih kurang. Setelah itu ada pergantian lagi dan ya sudah macam-macam sekarang
ditarik-tarik. Dan macam-macam komentar itu bukan omong kosong ya. Karena memang ada, ya pastilah ada persiapan menuju Pilpres juga dan sebagainya yang melibatkan keluarga Megawati. Ya, Megawati ingin mempromosikan Puan, ingin meletakkan jalan yang mulus bagi Puan untuk ikut dalam pencapresan nantinya. Dan itu memang perlu semacam apa ya? Ya pastilah itu sudah jadi tradisi Indonesia. Karena kita di sini kan tidak seperti di Inggris lah. Memang politisi-politisi muncul dengan sendirinya, dengan kehebatannya. Di sini ya perlu backup itu, backup ini. Ya memang begitulah sekarang Indonesia sampai saat ini kan. Iya. Perlu ada nama itu, nama ini di belakang. Luar biasa. Itu Mbak Ulfi. Baik, ini dari rekan juga berkomentar dari rekan Hafiz, ujung-ujungnya sudah ketahuan mana yang pro dan mana yang tidak. Ini Dudung yang pro sama Pak Jokowi dan orang yang zalim, para ulama sudah mendapatkan tempat begitu. Jadi ketahuan Pak, netralitasnya sepertinya di mana nih TNI ini Pak? Nah, begini, tidak kalau kita melihat kondisi objektif, dalam arti objektif untuk Jokowi, tentu saja Jokowi akan menunjuk orang-orang yang didukung oleh oleh partai yang mendukung dia kan gitu. Ini kebetulan Andika dan KSAD duduk ini adalah favoritnya PDIP yang seperti saya katakan tadi. Itu senang sekali Effendi Simbolon mengemukakan itu kepada publik bulan September yang lalu. Nah, fakta lainnya adalah bahwa pastilah Jokowi akan memilih orang-orang yang bisa menerjemahkan keinginan politiknya. Nah, itu yang saya katakan berbahaya tadi. Kalau keinginan politik Jokowi itu perlu dukungan TNI, itu berbahaya. TNI itu menjaga kedaulatan negara, itu tugas pokoknya. Iya. Menjaga agar negara ini tidak dicaplok, tidak diinvasi oleh orang-orang asing, oleh negara lain. Itu tugas TNI. Tugas pokoknya menjaga kedaulatan negara. Ya, di angkatan perang kok, angkatan perang. Nah, dia kan mesin perangnya untuk mempertahankan negara ini, bukan untuk mempertahankan kekuasaan presiden seharusnya. Benar. Bukan untuk membackup para pimpinan parpol. Ini keliru kita. Nah, ini ya banyak yang kemarin itu banyak yang berkomentar bahwa diperkirakan Dudung tidak akan seperti itu. Ya, kalaupun dia jadi Panglima TNI, dia tidak akan sampai dibawa-bawa ke politik. Tapi walau alam siapa tahu ya. Nah, kita nggak tahu. Nah, persoalan hutang budi ini kan susah ya. Yeah. Nah, itulah dia buruknya kalau pengangkatan orang-orang yang berposisi tertinggi di TNI itu berhutang kepada parpol yang mendukungnya. Seharusnya ya itu tidak lagi bukan ranahnya politik. Biarkanlah orang-orang TNI, jenderal-jenderal itu berpikir, bermusyawarah di antara mereka, berdialog di antara mereka bahwa si A ini pantas kita dukung jadi Panglima TNI. Jadi jenderal-jenderal aktif itu yang bintang 3, bintang 2 bermusyawarah. Memang hebat Bapak ini. Dialah kita jadikan pimpinan TNI. Itu hasil yang terbaik sebetulnya. Bukan politisi yang harus menentukan, itu berbahaya kalau politisi. Itu mau. Baik. Nah, loyalitasnya Pak, bagaimana Pak? Ya pastilah kalau udah dia diangkat melalui Kepres Jokowi, ya loyalitasnya pasti ya. Saya tidak meragukan sedikit pun tentang loyalitas TNI terhadap kedaulatan negara. Tapi yang saya khawatirkan adalah ada tambahan loyalitas yang subjektif, loyalitas kepada upaya untuk mempertahankan kekuasaan, loyalitas pada partai politik. Nah, itu berbahaya.
loyalitas kepada politisi yang dianggap berpengaruh. Nah, itu tidak bisa. Itu hancur nanti negara ini. Kalau seperti itu. Loyalitas kepada kedaulatan negara. Loyalitas kepada Pancasila, kepada doktrin TNI untuk membela negara, membela rakyat, mempertahankan kekuasaan, mempertahankan kedaulatan, itu yang sudah tepat. Artinya tidak ada yang kurang lagi soal loyalitas TNI itu. Kemana dia harus loyal? Dia loyal kepada upaya untuk mempertahankan negara. Jadi siapapun presidennya bisa gonta-ganti. Tapi loyalitas dia tetap satu. Dia orang yang profesional dalam pertahanan negara, dalam kemiliteran. Iya. Jadi bukan untuk mempertahankan kekuasaan orang-orang tertentu yang ingin yang ingin berkuasa, ya kan gitu. Jadi kalau seperti sekarang ini itu pengangkatan panglima TNI, bukan panglimanya ya, proses pengangkatannya itu harus paham betul. Proses pengangkatan itu bernoda. Begitu juga proses pengangkatan KSAD bernoda. Nah, bernoda subjektivitas, bernoda politis. Nah, noda politik ada di situ. Pengangkatan kedua orang ini. Nah, tapi yang paling banyak nodanya adalah proses pengangkatan Dudung menjadi KSAD. Nah, itu, Lofi. Baik, Pak Acharie, terima kasih sudah berbincang bersama Dakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.